Kapolda Metro baru pernah usut chat mesum Rizik dan Firza. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menunjuk Irjen Pol Muhammad Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sujana Senin 16 November 2020. Nana dicopot setelah dinilai gagal menegakkan aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sosok pengganti Nana, yakni Fadil Imran, bukan merupakan orang baru di Polda Metro Jaya. Dia pernah bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus pada 2017. Saat itu, dia menangani kasus chat mesum yang diduga melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab dan Firza Husein yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Menurut pengacara Firza Husein saat itu, Aziz Januar, Fadil merupakan kepala tim yang menyelidiki kasus itu. Beliau, Fadil Imran, kepala tim kasus itu, sekaligus di Reskrimsus, kata Aziz saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 17 November 2020. Adapun kasus yang menjerat Rizik itu bermula dari cuplikan layar atau screenshot percakapan bermuatan pornografi diduga antara Rizik dan Firza pada Januari 2017. Polisi pun mulai mengusut percakapan antara Rizik dan Firza yang beredar lewat situs baladacintarisik.com dengan penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP pada Februari 2017. Rizik kemudian pergi ke Arab Saudi di tengah penyidikan kasus pada April 2017. Sementara Firza ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2017. Saat itu polisi mengklaim telah mengantongi 2 alat bukti, yakni keterangan ahli dan hasil identifikasi terhadap telepon genggam Firza dan Rizik yang menunjukkan pengiriman gambar dan pesan berkonten pornografi. Penetapan tersangka untuk Rizik kemudian diumumkan pada 29 Mei 2017, namun Rizik sudah berada di Arab Saudi dan tak pernah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa. Dalam penjelasannya, polisi kemudian menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 atas kasus tersebut. Penerbitan SP3 dilakukan usai gelar perkara dan atas permohonan dari pihak pengacara. Selain mengusut kasus chat mesum Rizik, mantan Kapolda Jatim itu juga pernah menangani kasus berkaitan dengan organisasi Cyber Muslim Cyber Army atau MCA pada Februari 2018. Sementara itu, dikutip dari 24bisnis.com, Kapolri Idam Aziz secara resmi mencopot Nana Sujana dari posisi Kapolda Metro Jaya dan menunjuk Kapolda Jawa Timur Muhammad Fadil Imran sebagai penggantinya. Nana Sujana dicopot dari posisinya sebagai Kapolda Metro Jaya diduga karena kerumunan di acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan yang digelar pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab di Petamburan Sabtu 14 November 2020. Penggantian pucuk pimpinan Polda Metro Jaya dilakukan secara mendadak dan dituangkan dalam telegram rahasia nomor 3222-Romawi 11-KEP-2020. Hal itu dibenarkan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono. Irjen Pol M. Fadil Imran diangkat dalam jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya. Ujar Argo seperti dikutip Tempo.co Senin 16 November 2020. Dari hasil penelusuran Tempo, Fadil terbilang cukup berprestasi selama berkarir menjadi polisi. Alumni Akademi Polisi tahun 1991, memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2008, Fadil Imran pernah menjabat sebagai Kasat 3 di Reskrimun Polda Metro Jaya. Ia kemudian menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk di tahun yang sama. Pada tahun 2008, dia ditarik ke Polda Metro Jaya untuk menjabat Wakil Direktur Reskrimun. Setelah 3 tahun menjabat di posisi tersebut, Fadil ditarik ke Mabes Polri dan menduduki jabatan Kasubdit 4 di Tipidum Bareskrim Polri pada tahun 2011. Dari Bareskrim, Muhammad Fadil Imran diangkat menjadi Direktur Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Setelah 2 tahun mengabdi di pos tersebut, Fadil ditarik kembali ke Jakarta untuk menduduki jabatan sebagai Kapolda Metro Jakarta Barat pada tahun 2013.
Selanjutnya pada tahun 2015, Fadil Imran dimutasi dan menjadi analis kebijakan media bidang Bidum Bareskrim Polri. Setahun kemudian, dia menjabat sebagai Direktur Diskremkrimsus Polda Metro Jaya. Saat bertugas di Polda Metro Jaya, Fadil sukses membongkar kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn. Atas prestasinya, ia kemudian ditarik sebagai wakil Dirtipideksus Bareskrim Polri. Fadil menjabat sebagai Dirtipid Cyber Bareskrim Polri pada tahun 2017. Setahun kemudian, dia berhasil membongkar kasus sindikat Muslim Cyber Army atau MCA. Kasus ini sempat membuat heboh karena diperkirakan sebagai pihak yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial saat Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Pada tahun 2018, Fadil menjabat sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri Jenderal Idam Aziz hingga tahun 2020. Tak lama setelah itu, Fadil diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur. 16 November 2020, Mabes Polri menunjuk Muhammad Fadil Imran menjadi Kapolda Metro Jaya. Dalam mutasi polisi ini, dia diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang terjadi di DKI Jakarta. Sementara itu, dikutip dari republika.co.id, pada tahun 2013 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, Fadil membentuk tim pemburu preman pada tahun 2013. Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memberantas premanisme yang sering terjadi di wilayah Jakarta Barat. Tim pemburu preman terdiri dari 30 anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat, salah satu yang menjadi sasaran dari kelompok Hercules Rosario Marsal yang ditangkap pada 9 Juli 2013 silam. Berikut sepak terjang Irjen Pol Fadil Imran di kepolisian. Pada tahun 2008, sebagai Kasat 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan kemudian diangkat menjadi Kapolres KP3 Tanjung Priok. Tahun 2011, sebagai Kasubdit 4 Ditipidum Bareskrim Polri, kemudian menjabat sebagai Direktur Ditreskrimum Polda Kepri. Pada tahun 2013, menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Tahun 2015, menjabat Analis Kebijakan Madya atau Anjak Madya bidang Bidum Bareskrim Polri. Pada tahun 2016, menjabat sebagai Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Tahun 2017, sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Pada tahun 2018, sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Tahun 2019, menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya atau Sahli Sosbud. Pada tahun 2020, diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur, kemudian 16 November 2020, dimutasi sebagai Kapolda Metro Jaya.